Saya langsung ke Pak Arianto memberikan waktu. Ini polisi kok kesannya tarik ulurnya lama banget, Prof. Iya, karena tadi kan polisi itu kerjaannya apa kan gitu kan. Nah, makanya akan saya jelaskan. Polisi itu kerjaannya ada 3, membina Kamtipmas, menegakkan hukum dan melayani masyarakat. Selama ini saya sudah melihat polisi mencoba melaksanakan 3 tugas sekaligus itu. Kasus ini adalah gangguan Kamtipmas, yaitu pertentangan antara 2 kelompok yang tidak sepakat. Yang satu pro dan kontra. Saya pakai istilah yang lebih halus, katanya Pak Kosnudin gitu ya. Jadi antara pro dan kontra. Entry poinnya adalah pada masalah penuduh ijazah palsu. Yang pro menuduh membela bahwa Pak Jokowi itu pakai ijazah asli. Yang kontra menuduh bahwa Pak Jokowi itu pakai ijazah palsu. Sayangnya masing-masing itu mempunyai teori pembuktian sendiri-sendiri, Prof. Yang sini Pak Jokowi itu menerobos jalan hukum, mempercayakan kepada aparat mekanisme hukum untuk berjalan. Yang sini dia tidak mau tahu dengan prosedur hukum itu. Dia hanya membuktikan pakai teori yang dia yakini kebenarannya. Itu tadi. Jadi kalau tadi ribut-ribut tadi itu yang saya ikuti selama ini udah berapa puluh kali saya di TV itu gitu. Karena apa? Mereka masing-masing mempunyai pembenaran sendiri-sendiri. Sebagai contoh saja ya, kita sudah sampaikan Pak, yang Bapak sampaikan itu caranya dengan menuduh-nuduh dan sebagainya itu. Itu kalau dilihat dari delik itu sudah ada delik yang itu melanggar. Nah, tapi menurut dia enggak melanggar saya itu. Saya itu penelitian kayak gitu. Oke, kalau penelitian itu ya kalau memang meneliti dengan baik-baik tidak diekspos Pak. Tapi kalau diekspos tiap hari dia menghina, itulah itu yang masuk dalam delik. Tapi kan itu enggak mau tahu. Oke lah. Gak apa-apa. Akibat daripada lamanya ini, Bro. Kenapa ini kasus ini lama? Karena kasusnya bukan pidana murni. Tadi kalau Profesor katakan, ini kasus ini kan hukum jangan berlama-lama gitu. Kalau saya ini yang menangani kasus ini, Prof. Dan ini kasus ini murni pidana, cuman pemalsuan itu, atau pencemaran nama itu. 2 bulan selesai itu sampai situ. Tapi masalahnya kasus ini adalah pro dan kontra. Ada yang di belakang ini yang ingin ngadu-ngadu itu. Jadi gak selesai-selesai. Ada di belakang itu, Bro? Ada. Yang bikin itu supaya rame terus di lapangan itu gitu. Itu ya, jadi makanya saran kami dulu. Ini kasus ini hanya bisa selesai apabila di pengadilan. Kan gitu. Karena kalau kasus itu masih rame-rame di lapangan, di medsos itu bisa didamaikan, selesai, gak apa-apa. Tapi ini sudah berapa tahun tadi? Yang terakhir ini saja kan 8 bulan yang saya ikuti, itu sudah 5 tahun yang lalu. Sudah ada putusan pengadilan, sebagai contoh nih Prof ya. Sudah ada putusan pengadilan di Klaten, ini dihukum. Masih katakan, nah itu pengadilan itu enggak beres. Contohnya kayak gitu. Sudah kita periksa-periksa, katanya itu aparat sudah digantikan Pak Jokowi. Contohnya kayak gitu Prof, yang terjadi di lapangan gitu. Jadi menurut hemat saya, kasus ini tidak akan mungkin bisa diselesaikan kalau kita suruh damai-damai dengan baik-baik itu tadi. Enggak bisa. Harus sampai di pengadilan. Yang kedua, mengenai kasus itu tadi Prof. Kasus itu kan ini judulnya adalah tuduhan melakukan ijazah palsu. Menggunakan ijazah palsu. Kalau sudah itu kasus pidana, maka entry point dari polisi untuk bekerja itu adalah harus ada LP masuk. Nah, saya monitor ini adalah LP yang terakhir saja, yang mulai April. Mulai Desember tahun lalu, dari pihak yang kontra ini tadi sudah lapor, Pak ini menyatakan ijazah palsu. Polisi kalau menerima tuduhan melakukan ijazah palsu, maka yang nomor 1 adalah ditanya, buktinya apa? Bukti awal. Harusnya kan mana yang dianggap ijazah palsu tadi kan, tapi kan itu tidak. Sampai 6 bulan barulah Pak Jokowi baru lapor balik. Pak Jokowi melaporkan sebaliknya bahwa beliau merasa dicemarkan. Akibatnya apa? Laporan yang disampaikan oleh ini tadi yang kontra tadi ditanggapi Barreskrim nggak ketemu ijazah palsunya itu, nggak ketemu tuh bukti bahwa menggunakan ijazah palsu. Makanya nggak bisa naik ke penyidikan. Tapi yang laporan yang ke Polda Metro itu sana kan pencemaran, kemudian ada lagi yang menghujat dan sebagainya itu. Polda Metro pasti akan mencari bukti apakah terjadi pencemaran atau hujatan. Carilah bukti-bukti itu. Tapi untuk meneruskan kasus ini, kalau itu pencemaran itu terbukti apa tidak, harus ijazahnya itu asli apa tidak kan.
makanya Polda Metro juga melakukan lagi penyidikan lagi. Apakah ijazahnya Pak Jokowi itu asli apa tidak. Disitulah maka kemudian Polda Metro mencari ke UGM, ke KPU. Semua sudah periksa itu. Untuk menunjukkan bahwa apakah ada bukti ijazah yang palsu itu ada apa tidak. Jadi jelas ini menurut Pak Arianto yang dipegang polisi Jadi saat ini asli Pak ya? Karena itu tidak dapat kan begitu sampai ke UGM semua ini buktinya ada. Ada tadi ya 500, ada 700 gitu. Penyidik bekerja itu untuk menentukan apakah ini masuk pasal apa tidak. Sekarang zaman modern ini enggak lagi penyidik menentukan ini memenuhi syarat tidak. Saksi ahli dipanggil. Saksi ahli dipanggil. Semua ada, sudah ada 20. Makanya saya bilang tadi Prof. Kalau saya nangani kasus ini nggak perlu sampai 20 Prof. Itu misalnya 3 saksi ahli, kemudian 20 saksi, kemudian 20 alat bukti cukup itu. Tapi karena kasus ini kasus ada latar belakang politik tadi, penyidik berusaha melayani masyarakat dengan baik. Semua diturutin. Minta gelar ulang diturutin. Semua diturutin. Akibatnya seperti sekarang ini. Saya tidak akan berbicara panjang-panjang lagi ya, karena itulah maka kasus ini hanya bisa diselesaikan kalau sampai di pengadilan. Untuk menentukan benar nggak ijazah Pak Jokowi itu asli apa tidak di pengadilan nanti. Nah perkara ini kan sudah jalan, sudah sampai pada tersangka ini. Tinggal dikirim ke pengadilan saja. Nanti di sana akan diuji siapa yang benar yang salah. Perkara nanti penyelesaiannya kemudian damai, bagi saya itu boleh saja. Tapi harus buktikan dulu mana yang benar, mana yang salah. Jangan sampai ini tadi sudah berapa tahun kan nggak selesai-selesai. Sudah pakai pengadilan pun dulu dinafikan kan. Pak Bambang itu katanya dikriminalisasi, katanya hukum yang nggak benar. Padahal itu sudah pakai sistem peradilan yang ada sekarang ini. Itulah kondisi yang sekarang ini yang ada. Makanya itu saya udah tanya sama Polda Metro. Dek, kalau supaya ini polisi tidak dituduh memperlama kasus itu, selesaikan saja berkas itu. Lengkap apa tidak lengkap? Kalau menurut saya sih nggak mungkin lah nggak lengkap. 700 alat bukti kok. Kirim aja ke jaksa. Jaksa nanti biar meneliti. Kalau memenuhi syarat pasti akan terus. Tapi kalau tidak akan dikembalikan. Mungkin suruh dihentikan. Tapi tugas polisi sudah selesai. Tidak dianggap mengulur-ulur waktu. Pak Arianto dijawab singkat, berarti pas dibawa polisi kemarin ijazah wujud itu menurut Pak Arianto itu sudah asli, sah? Saya tidak mempermasalahkan itu Pak. Oke. Saya begitu polisi mengumumkan saya udah punya alat bukti 712 saksi ahli, itu pasti termasuk bukti yang diambil dari Gajah Mada dan sebagainya itu. Bahkan di KPU pun sudah ada ketika pihak yang kontra ini laporan ke KPU itu penyidik sudah ke sana itu sudah ngambil bukti-bukti yang dari KPU itu. Jadi kira-kira gitu lah. Nah, terakhir saya ingin nyampaikan pada penonton ya. Bapak-bapak ini kok sini kan wah rame, mau berkelahi aja kan. Wow gitu ya. Saya mengikuti ini kayak gitu. Sehingga publik ikut terbelah, ikut anti. Saya sampaikan ya. Bapak-bapak ini Pak nanti ya. Nanti habis ini peluk-pelukan Pak, ketawa-ketawa. Jadi jangan ikut-ikut saling membenci gara-gara ini Pak. Ini beliau-beliau ini bersahabat Pak. Hanya karena peranannya harus menunjukkan kehebatannya kan. Wah keras-keras gitu. Intinya ya kasus ini sebenarnya hanya perbedaan pendapat antara pro dan kontra. Marilah kita tunggu nanti mudah-mudahan cepat disidangkan. Dan kemudian akan bisa ketahuan siapa yang salah dan siapa yang benar. Oke. Adapun penyelesaiannya, saya tidak harus Pak Roy harus hukum enggak. Terserah Pak Jokowi aja selesainya. Tapi harus diselesaikan mana yang salah, mana yang benar. Supaya ini tidak jadi pertanyaan terus. Kita tunggu di persidangan. Sesaat Sesaat lagi catatan demokrasi akan segera kembali pemirsa. Tetaplah bersama kami. Terima kasih kepada BHS yang sudah mendukung catatan demokrasi. Rasanya saya lebih dingin ketika semua narasumber berdiri mau disandingkan satu sama lain meskipun mungkin argumennya bersilangan. Singkat boleh? Oke, jadi kepada seluruh pemirsa, hari ini sudah terang benderang. Suatu penelitian tanpa data primer itu adalah bukan penelitian.
Sehingga tadi saya terinspirasi dari Bapak menyampaikan jangan sampai terbelah. Jadi saya pikir kepada saudara pemirsa, mari kita song-song masa depan lebih baik. Masalah persoalan ini kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. Oke. Apakah nanti penegakan hukum dan sebagainya, biarlah nanti pengadilan yang menentukan. Saya rasa demikian. Baik, terima kasih. Tadi kita sudah menyaksikan semuanya. Menurut saya, apapun yang terjadi perlu ada pembuktian, Pak. Karena baik dari pihak Suryo maupun dari pihak Jokowi harus membuktikan mana yang benar, mana yang salah. Agar masyarakat paham. Dan ini merupakan pembelajaran bagi masyarakat semua. Karena kalau memang tetap mempertahankan masing-masing, masing-masing tidak mau mengalah dan tidak mau juga menunjukkan di mana asli dan palsunya, masyarakat tetap terbelah. Demikian pendapat saya. Saya Andro Bena Merkuri, selamat malam, terima kasih. Terima kasih kepada semua narasumber malam hari ini. Sampai jumpa. Teman-teman mahasiswa, mana suaranya? Dari Al Azhar Indonesia, terima kasih sudah hadir.